ada Mbak Nafa Urbah. Moto codot. Kok Agus berjodoh dengan Mbak Nafa? Ya, beberapa waktu yang lalu saya tersinggung gara-gara ada Qori'ah Nadila Hawasi disawer, bahkan uangnya dimasukkan ke dalam jilbab. Uangnya disawer, dilempar-lempar kayak nyawer penyanyi dangdut. Ini kan nggak ada etika. Orang yang sedang membaca Quran itu sama halnya Bapak Ibu sedang komunikasi dengan Allah. Tuku gorengan, bagule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Muntilan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Terima kasih matanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam adalah dengan adanya turunnya mukjizat terbesar sepanjang zaman, yaitu Kitabullah Al-Quran. Sampai satu ketika Imam Ahmad bin Hambal pernah bermimpi langsung ketemu dengan Allah sebanyak 99 kali. Imam Ahmad bin Hambal pernah bermimpi ketemu Allah 99 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal minta lagi sama Allah supaya bisa diketemukan 99 tambah 1 100 kali. Ternyata yang datang tukang degan dan tukang kopi. Ya bedanya sak menombane kok mejane ciut men iki. Mejane ciut kok kayak ukiran nek glempang iki lho. Goblok kok. Bredek. Tak bukain diri sama Bu. Jangkus. Sewu ya, Gus. Tak bredek. HP. Miskin. Karena Imam Ahmad bin Hambal ini orang soleh Bapak Ibu, akhirnya benar, dia kembali bisa bermimpi ketemu dengan Allah. Akhirnya genaplah Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu dengan Allah ke 100 kalinya. Imam Ahmad bin Hambal sudah punya rencana, kalau sampai kembali ketemu dengan Allah, dia akan bertanya, wahai Rob, ya Tuhan, iki lho, ana wong ngaji mek kabeh ngene kalau difoto iki ngopo iki? Iki mesti rondo saiki. Pikir sing rondo mak Mbak Nafa tok. Ada kancane, Gus. Dia bertanya kepada Allah, Gusti, dengan cara apa seseorang itu berkomunikasi dengan Anda? Ternyata jawaban Allah apa? Biqiraatil Quran, dengan cara membaca Quran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat postingan Instagram saya beberapa waktu yang lalu, saya tersinggung gara-gara ada Qori'ah Nadila Hawasi. Siapa jadinya? Nadila Hawasi disawer, bahkan uangnya dimasukkan ke dalam jilbab. Uangnya disawer, dilempar-lempar kayak nyawer penyanyi dangdut. Ini kan nggak ada etika. Saya bilang
sedang membaca Quran itu sama halnya Bapak Ibu sedang komunikasi dengan Allah. Maka ada etika. Kita kok kari beber kloso iki sapa? Mudah-mudahan yang tidak ada tiker pulang pengajian little body, amin. Sini gatal kelopon body. Nah, Bapak Ibu, ada etika ketika Al-Quran dikumandangkan. Jenengmu sapa? Sami, kayak duit gini. 500 matamu. Aku pengajian rong amplopan. Yang satu-satu. Terus kan? Aku ini pengajian di Semarang, ono wong gawe wedang tak kayak duit, mulai wongnya stroke. Alah salaman barang ini. Maka kemudian Bapak Ibu ada etika. Etika membaca Al-Quran dan etika orang mendengarkan bacaan Quran. Etika orang yang mendengarkan bacaan Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, niscaya kamu akan menjadi orang yang diberikan rahmat. Lah saya sering bilang, saya mendorong orang Islam membaca Al-Quran sebagaimana saya mendorong sahabat saya Kristiani membaca Alkitab. Kenapa? Karena Quran itu petunjuk bagi orang Islam, Alkitab petunjuk bagi orang Kristen. Kalau orang Islam membaca Al-Quran diterapkan dengan benar, orang Kristennya akan aman. Kalau orang Kristennya baca Alkitab dengan baik dan benar dan dilakukan, orang Islamnya aman. Orang Kristen baca Alkitab jadi baik, orang Islam baca Quran jadi baik. Kalau dua-duanya baik, Indonesia akan baik. Mila nyuwun sewu, kalau ada qiraatul Quran di panggung, tolong Anda diem. Orang kaya cangkeme wong kae. Ana wong maca Quran malah dolanan lato-lato. Insya Allah mlebu surga saya. Cangkeme. Tapi tak pikir-pikir nggih Bu nggih. Ternyata lato-lato niku nuwun sewu Allah ciptakan untuk nyaingi cangkeme wong wedok. Jadi lah nyuwun sewu bapak-bapak yang bojomu ngomong ngedek-ngedek kan bisa ngedek. Nah, maka ketika ada khatmil Quran seperti malam hari ini menunjukkan apa? Bahwa orang Muntilan senang komunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena Al-Qur'annya senantiasa dibaca bahkan sampai khatam. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, idza aradallah, nyuwun sewu, man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Yang menjadi problem hari ini di Indonesia adalah orang yang tidak punya pengetahuan sepadan, tidak secara profesional mengetahui ilmu tafsir Quran. Banyak orang yang membaca Quran kemudian menafsirkan dengan otak kepalanya sendiri. Terjadinya radikalisme, intoleransi, ekstremisme, kekerasan dalam beragama
berangkat dari penafsiran individu yang salah dengan klaim bahwa tafsirnya paling benar. Contoh, Gus Miftah berarti kafir-kafir gara-gara mengucapkan selamat Natal. Tetangga saya Nasrani, 60% tetanggane Gus Miftah ning pondok Katolik. Mereka kalau Idul Fitri datang ke pondok bahkan mengucapkan minal aidin wal faizin. Cangkeme pendeta lho ngomong minal aidin wal faizin. Gus, minal aidin wal faizin. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Makanya biasa kalau mereka Natalan saya datang. Saya ucapkan pendeta selamat Natal. Kan ibu-ibu tahu yang biasa pengajian di pondok. Selatan rumahnya pendeta, utara rumah kuburan. Dan seumur hidup Gus Miftah tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Lah masa aku ngidak-ngidak kicing? Ini jamaah apa yang ngacung? Oh, Kindilia ngacung. Ada yang dapat hadiah umroh kemarin? Tidak. Tergantung amal dan perbuatan. Maka kemudian apa? Saya kira mau menaiki ngopo deh. Ya nggak apa-apa. Amplop. Aku ngerti paling jelo infak tapi ngerti aku tahu. Ini aku ngundang aku kon ngaji apa kon ngemis asline. Ya sabar kok, Cuk. Ngaji lebih mulai ngatur-ngatur wae. Santet rasa ngaceng. Sabar nih. Batine kowe pengen lirik Mbak Nafa ya. Iye. Dasar moto codot. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran sebagai hidayah itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi dipahami, dimengerti, kemudian dieksekusi dengan amal dan perbuatan. Termasuk jenengan iki lho, tindak mriki lak mergo ngamalke Quran. Kok ora diamin ki ta? Telat malaikat minggat. Kiai niku mbok pintere kaya ngopo, adep-adepan karo wong itu ora mungkin menang. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Makanya rano ceritanya wong lanang iso menang karo wong wedok. Mbok sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Sing ning panggung kiai, sing ning ngisor jamaah deloken. Ngaji ning ngarepe kiai tungkake slonjor iki. Ora sopan belas. Nek tungkake mulus ora apa-apa. Meletek-meletek. Ning kala ya wong to. Dawa men to. Jenengan ketutupan salon to. Honda diundurke titik kursine. Mesake. Berdiri. Muah. Salah satu penyakit umat Islam hari ini adalah orang yang tidak berkemampuan secara profesional, tidak memahami Al-Quran, tapi mencoba menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri. Sampai diancam oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, siap-siap dia mengambil tempat duduk dari api neraka. Padha karo YouTuber itu. Kalau sampai kamu motong-motong videonya kiai dengan kepentingan sendiri, hati-hati. Siap-siap ditangkap polisi.
Lho matane YouTuber piro iki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 selawe. Iki golek mangan sama cangkeme Gus Miftah menungso-menungso iki. Lah aku pengajian di Magelang sedina ping 3 ono terus rupa-rupa iki. Kindil ya matamu golek AdSense kok kindil. Nah, contoh misalnya adalah tentang perdebatan apa hukumnya mengucapkan selamat Natal. Niku dari zaman kula cilik sampai saat ini ora rampung. Yang ngomong boleh punya pendapat, yang ngomong tidak boleh juga punya pendapat dan alasan. Kalau saya memahami begini Bapak Ibu, orang berbeda pendapat itu biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika menganggap pendapatnya paling benar dan menyalahkan orang lain. Anteng mau. Betul? Gus Miftah pada posisi orang yang setiap Natalan mengucapkan selamat Natal. Wong tonggo kula Katolik tok. Coba kemarin ulang tahun pondok. Kajian kebangsaan Gus Miftah teng lapangan ngarep gereja nih kok. Sing teko orang 25.000. Uang parkir yang mengelola teman-teman kampung sama muda-mudi Katolik. Bapak Ibu tahu berapa uang yang masuk dari parkir? 150 juta. Gus niku sing ngelola sinten? Yo ana sing Islam, ana sing Katolik. Kalau Gus Miftah Idul Adha motong kambing, motong sapi 20. Tetangganya 60% Katolik. Siapa yang paling banyak menerima daging korban? Orang Katolik. Kemarin kula Natalan boten Natalan, 4 hari sebelum Natal bikin kajian kebangsaan di Bojonegoro. Saya mengucapkan selamat Natal, dipotong di Instagram. Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, sahajat meneh. Repot amat. Kok segampang itu? Biyen Gus Miftah ceramah teng gereja Jakarta Utara, metu saka gereja dibilang kafir. Alasannya apa? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti wong Magelang ini mayoritas kafir. Kenapa? Karena biasa mlebu Candi Borobudur. Merongos lah ya. Terus bayar di kafir-kafir. Apakah mengucapkan selamat Natal menjadi Kristen? Hura. Bukti nih, kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi pahlawan. Kemarin ada jomblo, ada orang menikah mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. We YouTuber wi lah seneng karo Mbak Nafa. Ingat, kurnya Gus Miftah. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Adrian rumahnya. Sadar diri. Tahu tempe itu enak, tapi tahu diri lebih baik. Nah, maka kemudian apa? Majelis-majelis khatmil Quran seperti ini harusnya apa? Mencerdaskan dengan memberikan pemahaman yang baik tentang agama dan Al-Quran. Maka memahami Al-Quran saja itu tidak cukup, harus belajar hadis. Lah, dalu menika nyuwun saya pengen menyampaikan, hadis itu kan jumlahnya jutaan. Ternyata menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu hanya berporos kepada 4 hal. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mbahmu, pamer. Masa bawa-bawa jangan pamer tadi. Beneran copot gue. Apa? Muga-muga keri. Tinggu meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan cincin. Nggo bojomu. Apa ya pantos? Tangane bojomu ireng. Putih. Iya, tapi miskin. Rondo ngomel ra umum. Niki grup musik saking pundi niki? Apa le? Lameswati.
Rafa Swadi iki mbak vokalis e. Kok tua ngene. Oh enten itu. Apa nih? Ora ono. Saya kenal istrinya Desmita. Udah mesti rondo. Kita cangkeme ngebas. Alhamdulillah. Ngajinya alon-alon nggih kula kok soal ini. Saya besok malam masih ada kajian kebangsaan dengan Bapak Kapolda di Bantul 20.000 jamaah. Sabtu pagi kula mangkat teng Taiwan. Ngaji teng Taiwan. Taiwan itu lucu Bu. Kotanya banyak yang depannya awalannya Tai. Taipei, Tainan, Taichung. Kok Tai matamu lho Tai. Nah ini tenanan. Saya kadang-kadang gagal paham niku nih. Uwan itu kan dalam bahasa kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Contoh, negarawan orang yang memiliki negara. Wartawan orang yang memiliki partai. Budayawan orang yang memiliki budaya. Hartawan orang yang memiliki harta. Ilmuwan orang yang memiliki ilmu. Lah Taiwan orang yang memiliki iwan. Gila, bakule ampuh tadi delon lho. Cah YouTube delon. Isuk dodol telur gulung. Sore dodol es teh. Bengi telur gulung meneh ya. Sepi tenan cah. Aku pengajian sedina ping 3 yo melu teng ping 3 cah. Jarang awake belas itu. Apa Bu? Wis sedina melu ngaji ping 3 khusus saya tak borong kene. Sing ngomong munggah panggung sapa? Iya rene. Ini segini berapa Mas? 10.000. Ini badimu kakean cocok. Ini kamu goreng sendiri apa ngambil dari siapa? Ngambil. Kamu ngambil juragan segini berapa? 7.000 modal 10.000. Badine kakean lho pamu. Lah omahmu ngendi? Oh Klaten. Kowe ngapa melu ngaji aku? Seneng karo Gus apa pengen dodolan? Iki jumlahe piro sampeyan mbane iki? Blangkone padha. Blangkone padha mbahmu ya. Dihitung ora samodhoke. Ora ketinggal. Bangkrut ki aku ini. Hitung. 24. Gurih oke. 43 pengen 10.000 piro? Akeh men. Nah, pakai duit 50 euro iso ora? Lho iki 800.000 goblok. Ora gelem. Goblok cah iki. €50 kuwi lak mok rupiahke dadi 800.000. Iki 430. Ora gelem telat kok kowe. Loro, telu, papat, 50. Nah dibagi kan. Mana dibagi? Modal meneh tak kekrek. Kono. Itu di bojoran ning omah. Gak ada anakmu piro? Ning omah di TV apa ora? Mboten. Tunggu dhewe kaya aku bapak. Ini Mas Banjar dirangi bagi, Sir. Mas Banjar dirangi bagi. Aja rebutan.
dhisik Muhammad apa ndelok iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Mas sing buri kono sing buri. Dodol rano sing nuku gratis rebutan. Kesimpulannya orang duwe. Iyalah. Apa ya apa ge? Alhamdulillah. Orang duwe pengajian yang ngomong ganteng ge. Selawatan dia. Aku jenis pesan bolak-balik ono panggilan golek lokasi pengajian ki mbok sing ngombo ngono. Pak, niki rambo. Ini pakai siap-siap, kula tak solawatan. Ibu, iki ono kotak infak liwat. Yen dompetmu ono 100.000, 50.000, 1.000 si macem cemplungke 100.000 napa 1.000? 100.000 napa 1.000? Delok munyuk gembrolu kok sangone 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Klaru merico wis kebacut sayang mau dianggap kanca Magelang kaline budak sing disayang matane sangelan kowe larang iki ngono kuwi carane wis samane dong. Kurang sama nih. Sorry ya mas. Apa jenenge mau? Fapeswati. Religi. Sorry ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nomor tapi lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya sorry, aku mau ngitung tok. Itu kan ngendangnya rasa gede-gede wetenge. Bola bali Gus Miftah lak matur. Wong lanang lak wetenge gede berarti manuke cilik. Lha tenan iki rumah sakit sing gesur itu. Lah wong lanang wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke. Buka Mbak. Jadi Gus Miftah itu fair, mau roasting siap untuk di roasting. Sampai mau, 60 ribu santet. Los rarewel ya. Nah, enggak santai mau, harus mengajuan repot. Paling sing ngomong di ondasi Adrian karo Mbak Nafa mereka nyalak. Ganjel tau. Ternyata Magelang Mbak lagi. Caca YouTube akan Daniel. Kamu boleh viral, tapi dengan prestasi, jangan dengan sensasi. Gila apa betul? Viral lo sak-sak gitu. Ya coba dilalek ya. Aku tahu buka TikTok bengi-bengi jam 12. Udah FYP teng TikTok kula. Hai guys, bocah wedok nganggo jilbab kok tangi dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Delalah lho. Jam 12 bengi. Untung kula ndelok pas nganggo kacamata ireng. Lah saiki pripun yu? Teng Kalimantan, bocah ngefan banget kali kula cah purel niku. Mangku purel. Jadi mau jauh kula ditelepon kali owner Gus Miftah, ini ada fannya Gus Miftah, Mbak Purel. Apa mas? Di atas dadanya ditato Gus Miftah. Ya. Akhirnya video call kali kula toh. Tenan Bu. Begitu video call, Gus, kula ngefan jenengan. Di atas payudaranya Gus Miftah. Saya tanya, kok kamu nato dada kamu Gus Miftah itu kenapa? Saya cinta sama Gus Miftah. Bukankah dulu Gus Miftah pernah bilang ketika pengajian, seseorang itu di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kula ngomong tato mungkin salah, Bu. Lah salah pripun? Kudune mudun titik. Ini
Surabaya sing sering kula critake niku. Saya wongmu kaya Fadil YouTube niku. Preman doli. Begitu kula teko histeris, kaosnya dibuka. Gus Miftah I love you calanan. Wetenge niku ditato beduk. Kowe ngopo mak tato beduk saking cinta kula kali Gus Miftah dan NU. Wetenge gawedhe niku beduk. Kuwi tato beduk le. Nggih, tutuke ndi? Ngisore. Ayo gede-gede wetenge ngene iki malah dibuka isine kaya pentil. Nah, ada 4 poros dari jutaan hadis itu untuk memahami Al-Quran dan untuk berperilaku sebagai muslim yang benar. Kalau dengake jenengan kabeh wong muslim sing bener. Lah pengen dadi Islam sing bener niku gampang. 4 poros niku napa? Ratusan ribu hadis bahkan jutaan itu hanya berporos kepada 4 hal. Niki mau rungokke tenanan. Nggih. Niki rahasia. Aja ngomong-ngomong. Yo, jenengan kula kandhane mergo kula anggap dulur dhewe. Lho kula niku mbiyen saderenge viral niku nyuwun sewu, salah satu yang sering ngundang kula ngaji niku Muslimat Muntilan. Enten muslimat ta mriki? Enten Fatayat. Jenengan ngerti bedane Fatayat karo muslimat? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda Fatayat karo muslimat, Fatayat parfum, muslimat balsam. Sangel gitu. Tetap berkat gitu. Mau kon borong ndok saiki es teh. Bener ini kon ngaji kok kon borong-borong. Sumpah, aku lah ngaji orang munduran ki medas gua. Nyang we. Pertama kon golek kota infak wis. Kon metu telur gulung wis. Kon selawatan wis. Suwe-suwe kon tuku es teh. Tapi bener, ibu-ibu niku mboten usah ngopi terus, kadang-kadang juga perlu ngeteh. Supaya jenengan ngerti paham, urip niku mboten namung pahit tapi ya sepet tak kandhane. Wis kopine sangit. Pun menurut saya mungkin 4 hal. Menang to? Ngaji yo. Nomor 1 napa? Innamal a'malu binniyat. Napa niku? Napa niku? Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada tujuan atau niat. Kalau wacake papan dhisik. Jutaan hadis porosnya hanya 4 hal ini. Yang kedua napa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Loro. Nomor 3, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. 4. Nomor 4, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak diterima oleh Allah kecuali yang baik. 4 niku kesimpulannya nopo? 1 aspek tujuan niat, 2 asas manfaat, 3 pedoman pelaksanaan, 4 etika dalam melaksanakannya. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kok setengah 12? Ini nanti pengajiannya sampai jam berapa? Jam 1. Infak mung 1000 iki. Ngaku wis kelangan 600.000. Kowe aja ngomong ikhlas apa ora? Aku iki kiai ngajari ikhlas iki. Iki piye to wong kene? Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Masuk. Aku lah bareng ngopi pinter kok. Apa mana kopi ora sangit. Wis encer sangit. Oh. Gere wong bilang. Kaya hati. Jadi ibu ini mboten napa-napa Gus.
Kula mboten napa-napa kere, sing penting bahagia. Nggih mun kula dongake muga-muga kere salawase. Lah ndongake aja salah lho, cacah nom sing ora dibojo iki. Ya Allah, kula njaluk bojo elek mboten napa-napa sing penting salehah. Salah. Ya Allah, kula njaluk bojo ayu ora apa-apa, ya Allah sing penting sugih. Ngono lho. Ndonga kok minimalis, ndonga iki maksimalis lho. Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia ya Allah. Tapi untuk bahagia saya butuh uang ya Allah. Uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati ya Allah. Dongo kok ning masjid kayak Pak Nur Yasa. Rugi dunya rada tiapa, rugi akhirat bakal ciloko. Sing kondo rugi dunya rada di apa-apa sapa? Buktine Nur Yasa arep ngerokok ora duwe duit njaluk kancane. Iku uang Islam iku kudu sugih lho. Penampilannya kudu keren. Saya kan sering dikritik, Pak. Gus Miftah itu kalau ngaji penampilannya terlalu mewah. Yo beda, sing tak adepi karo diadepi Pak Nur Yasa niku beda. Kula niku lak ngaji kanca-kanca teng Jakarta, kanca-kanca silit British. Artis-artis kalau apa jenenge? Yo masuk kuwi gitu. Karena aku sering jadi narasumber ning acara RCTI kayak silit, ya peserta jam silit. Yo masuk kuwi. Yo apa cah silit ra kena ngomong silit. Goblok kok iki. Iki kiai yo matur-atur iki. Lah niku nyuwun sewu. Keindahan Islam ini harus disampaikan dengan berbagai cara. Lah ning desa-desa men diopeni kaya Pak Nur Yasa. Ya maklum, sarunge nglinting ambune kelembak menyang. Kemudian desa. Ya ngono kuwi modele. Sudah mulai mengurangi rokok, maksudnya mengurangi rokoknya kancane. Nur Yasa. Lah kaya Gus Miftah yo ora kena, alhamdulillah kula kacilik ora tahu rokok. Wong kaya kula niku antik, ngurusi lokalisasi 22 tahun, ngurusi klub malam 18 tahun. Kula ngombe ora, ngerokok ora. Aku. Maksudnya alkohol iki susu tak emosi. Bojone sapa? Rondo. Pangsan cewek ra umum. Aku nggak mungkin mau sama kamu. Nah, kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Mbak Nama. Iya. Rupamu. Ini meneng apa? Santet meteng dong. Yang pertama aspek tujuan. Oke, kula alhamdulillah, kula ora tau minum alkohol, ora tau kambuh alkohol, senajan kula ngancani wong mabuk 12 tahun, ora tau ngerokok. Padahal bapak kula perokok berat. Kang Mas kula ngerokok, santri kula udah ngerokok kabeh. Kula mboten ngerokok. Belas mboten pengen kula ngerokok. Ibu-ibu lak golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Gus Miftah. Rokok cangkeme asbak kaya Nur Yasa balbul. Tapi insya Allah wong rokok niku tidak bisa tua. Soalnya nopo sing nom wis mati. Oh, bapak kula bulak ngerokok umure 75 tahun ngerokok bulpak. Ngerokok terus makin mati lho. Mati ya sumet maneh. Bapakku aku ini kewedian mulai tak pakai buku bahaya merokok, tak pakai buku bahaya merokok. Pak diwaca niki bahaya merokok, bapak kula langsung mandek membaca. Bapak kula kondo sapa ngerokok gawe mati, nyatane bapak ya panjang umur sakarepmu Pak. Sing cetha wong ngerokok niku dideni maling karo asu. Soalnya napa watuke ora tau mandek. Waduh, anu Yasa. Yang pertama aspek tujuan, Bapak Ibu, kula tak matur, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Makanya dulu ketika video Gus Miftah viral teng klub malam itu banyak kiai yang menilai pengajian saya, bahkan ada yang mengatakan memalukan, menjual agama. Uang niku lucu. Niat niku sing ngerti, namun awake dhewe karo Gusti Allah. Padha karo tukang becak niku lho, menggok ngiwon apa nengen, sing ngerti namung tukang becak karo Gusti Allah. Padha karo ibu-ibu muntilan, lan numpak motor, reteng kanan belok kiri.
Wis angel, wis tak kandhani sangel. Wong ya tak kok iki. Ya melu guyu itu. Lungguh ya ning ngarep. Jilbabe ya coklat. Makanya wonten ketika satu saat Kanjeng Nabi niku ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ikhlas?" Kanjeng Nabi, ikhlas niku napa? Niki lah ikhlas iku kaitane karo niat. Nggih napa mboten? Ya Rasulullah, mahwal ikhlas? Kanjeng Nabi, ikhlas niku napa? Tadi lah kaya jenengan wong kula ngomong, "Wah, ora ikhlas." Sik rumono dhisik. Bener ora kalimatmu niku. Kanjeng Nabi niku umpami kersa jawab, pasti bisa wong kelasé Nabi. Tapi Nabi Muhammad tanglet kali gurune malaikat Jibril. Ya Jibril, mahwal ikhlas? Bril, ikhlas niku napa? Jibril mboten jawab. Jibril takon riyen kali Gusti Allah. Jadi niki nyuwun sewu. Peristiwa ini menggambarkan bahwa orang ngaji itu butuh guru. Orang kok kanca-kanca kebanyakan teman-teman kula kanca-kanca artis niku nembe ngaji atas nama hijrah menyalahkan semuanya. Proses ini Kanjeng Nabi Muhammad tanglet kali Jibril tanglet kali Allah. Gusti, ikhlas niku napa? Jawabannya Allah napa? Jawabannya adalah Wong iki lucu, kaget kok sing cekile cangkeme kaget. Aku iki dodo yo. Kaget nek cangkem iki. Amin tolong lho. Mesake nyusur susure copot lho. Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jadi yang namanya ikhlas itu saya ngerti namung Allah dan orang yang bersangkutan. Jenengan ngaji tidak mriki ikhlas napa mboten, enggak ada satu orang pun yang tahu. Lanjutan ngomong ngeten, kula ikhlas kok lara percaya takono Pak Nur Yasa. Lah apa hubungane ikhlas karo Nur Yasa? Ikhlas itu tidak butuh pengakuan dari manusia, karena ikhlas itu pengakuan hanya dari Allah. Jadi raya so Agus Mutakal ngaji lokalisasi mergo niate ngene. Kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kula niku kalingan tenan, Pak. Pas viral-viral ini kok, kula diundang teng TV dibantai kali kiai ini. Al Kacong, aliran katok congklang. Pokoknya kelas RCTI lah. Rombongan celana tinggi Indonesia. Sing baduke wireng. Tak pikir mergo sujud, mergo dikeplak ibu bojone. Kalau ini Pak Kiai, niki hostnya tanya kata, Pak Kiai, itu bagaimana pendapat Pak Kiai tentang pengajian Gus Miftah di lokalisasi? Jawabannya Kiai ini apa Bu? Itu memalukan, menjual agama. Itu nggak pantas. Sholawatan di dalam kafe, di dalam lokalisasi, itu memalukan. Lagu lo gantian ditakoni, Gus Miftah responnya bagaimana pengajian Anda dikatakan memalukan? Saya bilang yang pertama, kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Jangankan orang lain, bojomu dhewe rabi karo kowe niate apa? Ora ono sing ngerti. Sing ngerti mung bojomu dhewe. Kemudian yang kedua saya jawab, Pak Kiai mohon maaf. Kalau pengajian Gus Miftah di lokalisasi dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika Anda melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Gini apa bener? Apa romangsane lonte niku mboten butuh ngaji, butuh. Kula sesuk sore sadurunge ngaji kali Pak Kapolda niku. Kula sesuk sore enten acara BTV niku teng Bose VIP Club Jogja. Mbak-mbak LC kula kumpulke kula ajak ngaji. Niku nyuwun sewu. Kalau 2 bulan 3 bulan saya nggak kelihatan di Jogja mereka WA. Abah, kok nggak pernah pengajian? Coba ada kerinduan dari ahli maksiat untuk berangkat pengajian. Napa niku mboten keren? Lah awakmu wong mundilan lak diundang ngaji dadak takon kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Lah awakmu ki lucu kok. Lah diundang pengajian kakehan sambat ora mangkat, tapi lah tanggane nanggap jatilan ora diundang. Mangkat. Kamu kok jatilan kuwi ngundang demek, kok sing teko wong muntilan. Berarti wong muntilan kaya mila Bapak Ibu para demet rahimakumullah. Ya jadilan ki yo penting.
apa jenenge lak ngene iki? Sekarimba. Sekarimba yo ora apa-apa niku budaya kudu dilestarikan tak dukung. Senajan to ndadine aku sampeyan. Kowe njaluk apa? Rondo. Rondo dadi njaluk rondo. Ngapa sih? Niki nyuwun sewu. Maka aspek innamal a'malu binniyat itu harus betul-betul dipegang, dan kita nggak boleh masuk ke wilayah niat orang lain. Bu, kalau lah ngaji ngoten iki diluruskan niatnya. Kulo niku paling mboten setuju lah jenengan niku kakean petung karo Gusti Allah. Bu, ana kotak infak nyemplungi ora nyemplungi ngopo men oleh balen sing luwih akeh. Niku jenengan pengen sedekah napa utake blang precet? Atau blang precet? Jadilah sedekah niku nyemplungi mawon. Niatnya napa? Lillah. Saya tuh kurang sepakat kalau orang bersedekah hanya untuk tolak bala, hanya untuk mendatangkan rezeki. Begitu murah sedekahnya. Katanya ilmunya begitu. Loh, rungokno kuping murondo. Niku terlalu murah. Kayak sholawat umpamane. Kowe ngopo sholawatan? Aku sholawatan pengen supaya rezekiku lancar. Lah kula mboten. Contohnya kula bar buka. Gus, santri kula niku melu kula ra iso. Kula wae sedina ngaji ping 3, kula tasih poso. Gus minta lah serga poso Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa? Ngibadah sing paling apik niku ketika diniatkan hanya untuk Allah. Contoh, kalau ibu melayani suaminya diniatkan karena Allah, apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya tidak akan mungkin sambat kepada orang lain, apalagi di media. Lah awak mungkin lucu jam 10 bengi bojone rong mulih nulis status ning Facebook, aku kedinginan nih, diwaca karo Pak Nur Yasa, tak kancani kok banser yang melu komentar cemu. Niki salah. Kula iki kadang kula niku napa kok membatasi punya nomor HP ning wong. Kula niku paling ra seneng lak maca status buka aibnya masing-masing. Fungsi HP niku lak damel komunikasi, bukan untuk menyampaikan aib kita kepada orang lain, apalagi masalah karo bojomu. Bukankah Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Kamu adalah pakaian suamimu, suami adalah pakaian istrimu. Berarti nopo? Pantes sewu nganggo pakaian niku nyuwun sewu nutup aurat. Dalam konteks rumah tangga nutup aib. Sing lanang nutup aib sing wedok nutup aib sing lanang.